Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita belajar kelas 3 ya untuk tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Mulai dari halaman 95 sampai dengan 105. Adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi ya. Lalu dicari kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, diklik aja. Itu nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada Benny ya. Benny sedang bercerita kepada teman-temannya. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai adik-adik ya. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Maksudnya memikul beban gitu ya di punggungnya. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian mau tahu ceritanya? Kita dengerin yuk adik-adik yuk. Nih Karina akan bacakan ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Terhuyung-huyung itu kayak sempoyongan ya adik-adik. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan semua beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Itu ceritanya ya, adik-adik, kasihan banget ya si keledainya ya. Nah, sekarang susun lagi kata-kata nih adik-adik nih. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng tadi. Ya, ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Nah, kita urutkan ya. Pertama, seperti biasa harus ada yang huruf besarnya. Jadi pertama katanya adalah bantulah. Karena centang yang sudah dipakai ya. Bantulah. Bantulah siapa adik-adik? Orang ya. Bantulah orang yang membutuhkan membutuhkan apa adik-adik? Bantuan ya. Membutuhkan bantuan. Maka kamu juga akan terbantu. Ya.
Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar adik-adik. Karina akan contohkan, tapi kita ke gambar dulu ya. Ke teks dulu. Di paragraf pertama, pernah ada seorang pria memelihara kuda dan keledai. Nih, ini kuda, ini keledai ya. Lalu di paragraf kedua, suatu hari mereka melakukan perjalanan. Jadi ini ceritanya tuh si keledainya lebih banyak bebannya ya. Nih, Karina kasih dia bebannya banyak. Lalu berikutnya, karena si kuda nggak mau bantuin, akhirnya dia jatuh ke tanah ya. Dan akhirnya mati. Lalu akhirnya si pemiliknya pasrah dan akhirnya menaruh semua bebannya di kuda. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa membuat gambar yang lebih bagus lagi dari ini ya. Nah, ini yang berikutnya. Ada 3 gambar. Ini ada Benny dan Edo lagi bercengkrama atau ngobrol. Lalu berikutnya Benny menemukan ini seekor kucing ya adik-adik. Lalu akhirnya dibawa. Kita baca dulu ya. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat di bawah ini. Ada penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu ya. Kalau ini mungkin Karina akan contohkan aja nama teman-teman Karina. Kalau adik-adik nanti sesuai dengan tetangga-tetangga adik-adik ya. Nah, misalnya di sini penolong Kansa, dermawan misalnya Kenzi, ramah ada Ayu, penyayang binatang misalnya Kak Rina ya, lucu misalnya Anto. Nah, kayak gini ya. Nanti namanya nama tetangga adik-adik. Nah, berikutnya ini adalah contoh pantomim. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Pantomim itu adalah bergerak menirukan sesuatu ya adik-adik. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Berikutnya, saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan juga bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk adik-adik. Sekarang yang nomor 1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Berarti ini akan kita jawab dengan 6 kandang dikali 10 ya. Sama dengan 60. Lalu yang B. Tiap kandang sesak dengan domba ketika luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Nah, kalau tadi 6 kandang isinya 10. Kalau ada 10 kandang, berarti isi domba di tiap kandangnya adalah 6 ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Yang nomor 2.
Di peternakan sapi terdapat 9 kandang, tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, berarti ini jawabannya adalah 9 dikali 8 ya, sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang biasa yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandangnya? Nah, ini berarti kalau tadi kandangnya 9, sapinya isinya 8. Kalau sekarang kandangnya tinggal 8, berarti isi sapinya 9 ya. Nah, berarti yang C adalah 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Nomor 3. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Ini tinggal dikali 10 kali 8 ya, sama dengan 80. Lalu yang B, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang lain. Jadi berarti kan ada 10 kandang, sekarang berarti tinggal 8 kandang ya. Berarti sekarang satu kandangnya berisi 10 merpati ya. Jadi 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. Nomor 4. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika setiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Kita kalikan langsung, 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian yang B, ada 2 cucu nenek yang tidak suka telur asin. Berarti kan tadinya ada 6 ya. 6 cucunya nenek ada 6. Berarti yang 2 nggak suka. Berarti sisa 4 anak ya. Berapa telur asin yang didapat? Berarti sekarang menjadi masing-masing 6. Ya, 6 telur asin. Jadi yang C adalah 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6. Nah, adik-adik pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!